Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan paper saya berjudul penggunaan metode blok balot untuk memastikan perubahan suara pemilih pada sistem voting, di mana saya Teguh Nurhadi Suharsono beserta Gunawan Rini Nuraini Sukmana, Muhammad Atorik, dan Muhammad Taufik Alise Ahmad. E-voting adalah sebuah sistem elektronik untuk membantu pemilihan dan penghitungan suara dalam sebuah pemungutan suara. E-voting juga sudah menjadi sebuah topik penelitian yang banyak diminati dalam bidang kriptografi selama beberapa dekade terakhir. Solusi sistem pemungutan suara kompatibel dengan penggunaan teknologi blok balot. Metode pemungutan suara dengan blok balot dapat mendukung permintaan pemungutan suara secara elektronik atau sistem e-voting. Setiap suara pemilih digunakan sebagai transaksi yang dapat dikompilasi ke dalam blok balot yang dapat digunakan untuk melacak jumlah suara. Dengan cara ini, siapapun selain pemilih, yakni saksi, petugas, dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dapat menyetujui penghitungan akhir melalui jejak audit blok balot serta dapat memeriksa perhitungan suara. Tidak ada data yang dikumpulkan, diubah atau dihapus, dan tidak ada data yang tidak valid telah dimasukkan ke dalam blok balot. Metode yang digunakan adalah bagaimana pada kesempatan ini kita melihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah terhadap sistem voting, kemudian masyarakat belum dapat memastikan tentang terjadinya perubahan pilihan suara pemilih tanpa mengetahui isi pilihan. Nah, maka dari itu masyarakat yang diwakili yaitu petugas, saksi, dan KPU dapat memastikannya. Ini adalah kondisi sampai tahun 2021. Maka dalam hal ini kami ingin menganalisis dan merancang konsep blok balot sebagai metode untuk memastikan suara pemilihnya berubah atau tidak. Kemudian nanti dihasilkan adanya metode blok balot tersebut. Nah, hasil dan pembahasan adalah sudah dirancang sebuah dalam hal ini algoritma the code diwakili flowchart dan kesempatan ini adalah flowchart, di mana pertama bagaimana kita akan membuat blok balot baru, di mana berkaitan kita mulai create new blok balot, di dalamnya ada format dari blok balot itu sendiri, ada timestamp, reverse hash, atau di hasting atau senator digital signature, kemudian kita encrypt atau decrypt dulu terlebih dahulu, kemudian masuk ke message digits, kemudian nanti ada hash function, kemudian masuk ke message digits MD2, jika sama maka masuk ke signaturnya verified, kemudian get data from the latest database record, masuk get balot, timestamp reverse hash, maka di hashing lagi, masuk ke message digits yang ketiga. Maka jika sama, maka akan verified. Maka langsung bisa kita update ke dalam database, maka dapat dilacak si blok balot tersebut. Kemudian ini bagaimana si petugas, saksi, atau KPU melakukan verifikasi terhadap blok balot tersebut. Nanti akan dicek bagaimana hasil perhitungan suara, kemudian kita update ke blok balotnya, dan nanti status blok balot kita akan verified. Jika tidak, misalnya tidak ikut terhitung, maka akan langsung terlihat di mana si blok balot itu akan menampilkan warning bahwa terjadi perubahan suara. Kemudian jika terjadi seperti itu, maka KPU, petugas maupun saksi bisa langsung merecall kembali ke jumlah balot yang memang sudah terhitung sebelumnya. Nah, dalam hal ini maka disimpulkan bahwa ini sudah berhasil menggunakan metode blok balot, dan sistem blok balot ini pencatatannya sudah dilakukan oleh entitas, dalam hal ini bisa KPU, dalam hal ini bisa mencek, saksi juga bisa mencek. Nah, kemudian juga datanya nanti akan bisa dilihat oleh masing-masing saksi, petugas maupun KPU. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.